Ruang lingkup yang pertama adalah pendidik, atau bisa disebut dengan fasilitator atau mediator. Pendidik adalah guru yang menyediakan bahan ajar melalui media yang menarik. Dalam konteks pendidikan Islam, pendidik juga sering disebut dengan murabbi, muallim, mudaris, dan murasyid. Kadangkala disebut melalui gelasnya, seperti istilah ustadz. Pendidik berarti orang dewasa yang bertanggung jawab memberi pertolongan kepada peserta didiknya dalam perkembangan jasmani dan rohaninya, agar mencapai tingkat kedewasaan, mampu berdiri sendiri dan memenuhi tingkat kedewasaannya, mampu mandiri dalam memenuhi tugasnya sebagai hamba dan khalifah Allah Subhanahu wa taala, serta mampu melakukan tugas sebagai makhluk sosial dan sebagai makhluk individu yang mandiri. Seorang pendidik mempunyai tugas. Menurut Al-Ghazali, tugas pendidik yang utama adalah menyempurnakan, membersihkan, menyucikan, serta membawakan hati manusia untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Peserta didik. Peserta didik dalam pendidikan Islam adalah individu yang sedang tumbuh dan berkembang, baik secara fisik, psikologi, sosial, dan religius, dalam mengarungi kehidupan di dunia dan di akhirat kelak. Dari definisi itu memberikan arti bahwa peserta didik merupakan individu yang belum dewasa, yang karenanya memerlukan orang lain agar bisa tumbuh dewasa. Sifat-sifat dan kode etik peserta didik merupakan kewajiban yang harus dilaksanakannya dalam proses belajar mengajar, baik secara langsung maupun tidak langsung. Al-Ghazali merumuskan ada 11 pokok kode etik peserta didik. Peserta didik yaitu pihak yang merupakan objek terpenting dalam pendidikan. Hal ini disebabkan perbuatan atau tindakan mendidik itu diadakan atau dilakukan hanyalah untuk membawa anak didik ke arah tujuan pendidikan Islam yang kita cita-citakan. Model pendidikan Islam dibagi menjadi 3. Yang pertama, model pemrosesan informasi, yakni ada informasi yang diterima oleh peserta didik, baik itu ilmu maupun pengetahuan. Yang kedua, model pribadi yang ditujukan kepada perkembangan dari siswa itu sendiri. Pengembangan peserta didik secara pribadi dalam mengembangkan keilmuannya itu di lingkungan pendidikan Islam. Yang ketiga, model interaksi sosial. Siswa ini harus diajarkan berinteraksi dengan yang lain agar siswa tidak memiliki sifat individual dan bekerja sama yang baik dengan yang lain. Kaitannya siswa tidak hanya menciptakan sesuatu, tapi bisa berkolaborasi dengan yang lain dan bisa menjalin komunikasi. Dalam pendidikan Islam, materi pelajaran adalah sumber normatif Islam, yaitu Al-Quran dan Al-Sunnah. Secara filosofis, rumusan materi pendidikan Islam adalah seperangkat bahan yang dijadikan sajian dalam upaya mengembangkan kepribadian yang selaras dengan Al-Quran, yaitu manusia yang bertakwa, di mana rumusan materi pelajaran tersebut dilakukan untuk mencapai tujuan pendidikan Islam, yaitu agar tercapai keseimbangan pertumbuhan kepribadian peserta didik secara menyeluruh dan seimbang, yang dilakukan melalui latihan jiwa, akal pikiran atau intelektual diri manusia yang rasional, perasaan, dan indera. Oleh karena itu, materi pendidikan Islam hendaknya mencangkup pengembangan seluruh aspek fitrah peserta didik, aspek spiritual, intelektual, imajinasi, fisik, ilmiah, dan bahasa, baik secara individual maupun kolektif, serta mendorong aspek tersebut berkembang ke arah kebaikan dan kesempurnaan. Tujuan terakhir pendidikan Muslim terletak pada perwujudan ketundukan yang sempurna kepada Allah, baik secara pribadi, komunitas, maupun seluruh umat manusia.
Nah, dari pernyataan di sini dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan materi pendidikan Islam adalah sejumlah organisasi bidang berupa isi dari segala konsep pendidikan Islam yang akan disampaikan kepada peserta didik di lembaga pendidikan. Alat pendidikan Islam. Alat pendidikan Islam adalah segala sesuatu yang dapat digunakan dalam rangka mempengaruhi jiwa anak didik agar menjadi insan yang bertakwa, berakhlak, dan menegakkan kebenaran sesuai dengan ajaran Islam dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya sebagai hamba Allah dan juga khalifah di muka bumi. Alat pendidikan Islam harus mendasarkan kepada prinsip A. Memudahkan dan tidak mempersulit. B. Menggembirakan dan tidak menyusahkan. C. Dalam memutuskan segala sesuatu, hendaknya selalu memiliki kesatuan pandangan dan tidak berselisih paham yang dapat membawa pertentangan bahkan pertengkaran. Alat-alat pendidikan itu sendiri terdiri dari bermacam-macam, antara lain keteladanan, perintah dan larangan, hukuman serta ganjaran. Evaluasi adalah suatu proses dan tindakan yang terencana untuk mengumpulkan informasi tentang kemajuan, pertumbuhan, dan perkembangan peserta didik terhadap tujuan pendidikan, sehingga dapat disusun penilaiannya yang dapat dijadikan dasar untuk membuat keputusan. Evaluasi pendidikan Islam adalah suatu proses dan kegiatan penilaian yang terencana terhadap peserta didik dari keseluruh aspek mental sampai psikologis dan spiritual religius dalam pendidikan Islam untuk mengetahui taraf kemajuan dalam pendidikan Islam. Tujuan evaluasi dalam pendidikan Islam menurut Abdul Mujib dan kawan-kawan. Tujuan evaluasi adalah 1. Merangsang kegiatan peserta didik dalam menempuh program pendidikan. Tanpa adanya evaluasi maka tidak mungkin timbul kegairahan atau kerangsangan pada peserta didik untuk memperbaiki dan meningkatkan prestasinya masing-masing. 2. Mengetahui tingkat efektivitas metode yang digunakan dalam meningkatkan kemampuan pemahaman peserta didik terhadap materi pelajaran yang dipelajari, serta melatih keberanian dan mengajak peserta didik untuk mengingat kembali materi yang telah diberikan dan mengetahui tingkatan perubahan perilakunya. Abdul Mujib dan Yusuf Mudjakir, 2008.